Hello students, how are you today? I hope you are all feeling well. For today we will study CB. So before we start our CB lesson, Miss Christine will lead the opening prayer. Okay? Let us pray. Hands together, close your eyes. Dear God, we thank you for today. And now we are going to study CB. Please bless us and bless our teacher. Thank you, God. In your name we pray. Amen. Okay. Already take your CB book? Okay, already? Nah, and now Miss Christine will ask to all grade 2. Grade 2A and grade 2B. Did you still remember our lesson about hidup tertib dan waktu adalah pemberian Tuhan? Siapa yang masih ingat? Ya, Miss yakin dan percaya semua siswa grade 2 pasti masih mengingat apa itu hidup tertib dan apa itu waktu adalah pemberian Tuhan. Di dalam tema 12 dan tema 13 kita sudah belajar tentang hidup tertib dan waktu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, ketika kita sudah belajar tentang semua itu, bagaimana kita menjadi anak yang pintar mengatur waktu, anak yang selalu hidup tertib, berarti kita sudah menunjukkan sikap sebagai anak yang apa? Iya, benar, anak yang disiplin. Nah, for today, we will study about anak yang disiplin. Discipline children. Nah, anak-anak yang disiplin itu bagaimana? Take your book and open your book page 138. Nah, open your book page 138. Di sana, Miss Christine akan menjelaskan tentang sikap hidup sebagai anak yang disiplin seperti apa. Nah, anak yang disiplin adalah anak yang mampu menunjukkan tindakan atau perilaku yang tertib dan patuh pada aturan. Tertib dan patuh pada aturan, baik di sekolah, di lingkungan atau masyarakat, dan juga di mana? Pastinya juga di rumah dan di tempat kita pergi dan berada. Kita harus tertib dan patuh terhadap aturan atau peraturan. Ketika kita sudah melakukan itu semua, itu tandanya kita telah melakukan sikap disiplin atau menjadi anak yang disiplin. Nah, anak yang disiplin adalah anak-anak yang mau karakternya itu dibentuk untuk menjadi karakter yang baik, yang mampu memberi dampak positif bagi sesama kita. Apa saja contoh anak-anak yang disiplin? Contohnya adalah disiplin dalam mengatur waktu, disiplin dalam belajar, disiplin juga dalam kita beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu, ketika kita ingin menjadi anak yang disiplin, maka kita harus selalu meminta hikmat kepada Tuhan agar Tuhan selalu menolong kita, agar kita mampu melakukan hal-hal yang membawa dampak yang positif atau dampak yang baik. Siapa di sini sudah melakukan hidup disiplin di rumah? Raise your hand. Siapa yang sudah melakukan hidup disiplin, contohnya seperti pintar mengatur waktu, bangun pagi tepat waktu, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, selesai semua homework atau worksheet tepat waktu. Siapa yang sudah melakukan itu di rumah? Miss yakinan percaya semua siswa-siswi grade 2 sudah melakukan itu semua. Dan juga sudah sangat-sangat disiplin juga dalam hal beribadah kepada Tuhan. Disiplin mengatur waktu kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, sebagai anak-anak yang disiplin, kita juga harus ingat bahwa kita adalah anak-anak yang harus selalu menjadi berkat bagi sesama. Caranya bagaimana? Ketika ada aturan di rumah yang dibuat oleh orang tua kita, maka kita harus ikuti. Ketika mama dan papa mengatur waktu belajar kita, mengatur waktu bermain kita, kita harus patuh dan mengikuti arahan orang tua agar supaya apa? Kita menjadi anak yang disiplin. Jangan ketika
mama dan papa, oma, opa sampaikan ini waktunya untuk belajar. Ya, kita malah lebih baik main handphone, tidur, nonton TV. Nah, bagaimana kita mau menunjukkan anak yang memiliki karakter yang baik, yang mampu menunjukkan sikap disiplin, sementara kita tidak menghargai orang tua kita? Maka dari itu, Miss yakin dan percaya ketika kalian sudah mau hidup disiplin, pasti karakter kalian akan terbentuk menjadi karakter yang baik, yang mampu membawa dampak positif bagi teman-teman di sekitar kalian. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kalian membuka halaman 138. Coba kalian lihat gambar ini. Iya, gambar ini menunjukkan gambar yang pertama, anak atau siswa yang mengikuti upacara bendera. Sementara gambar yang kedua, menunjukkan siswa yang sedang naik motor atau bergoncengan sampai 3 orang. Nah, apakah itu baik sebagai seorang siswa-siswi? Tentu tidak baik kan? Gambar yang pertama sangat baik. Coba kalian lihat. Mereka melakukan atau mengikuti upacara bendera di sekolah. Itu sikap hidup yang disiplin. Gambar yang kedua tidak baik. Masih kecil, wah sudah seenaknya naik sepeda motor. Padahal belum cukup umur. Sampai bergoncengan 3 orang. Nah, apakah itu sikap sebagai seorang anak bangsa? Sebagai seorang siswa yang selalu rajin sekolah tetapi menunjukkan sikap tidak disiplin ketika berada di luar sekolah. Ingat, sikap disiplin bukan hanya ditunjukkan di sekolah, di gereja, di masjid, atau di tempat-tempat kita beribadah, tempat kita menuntut ilmu, atau hanya tunjukkan di rumah. Tetapi dimanapun kita berada, kita harus mampu menunjukkan sikap seorang anak yang disiplin. Sekali lagi Miss bilang disiplin apa? Disiplin mengatur waktu, disiplin belajar, disiplin beribadah. Ketika kalian sudah mampu melakukan semuanya itu, Miss yakin dan percaya kalian adalah anak-anak bangsa, kalian adalah siswa-siswi grade 2A and 2B Sekolah Citra Kasih Manado yang mampu membawa dampak yang baik bagi sesama. Oke students, kalian sudah mendengar penjelasan dari Miss Christine tentang anak yang disiplin. Sekali lagi, disiplin adalah suatu sikap yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada aturan-aturan atau peraturan yang ada, baik di lingkungan kita, baik di rumah kita, di sekolah, dan dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan senang melihat anak-anak yang hidup disiplin. Ketika anak-anak ini sudah hidup disiplin, Tuhan pasti bangga, orang tua pasti bangga, guru-guru dan semua orang pasti bangga. Miss ingin ketika kalian sekalipun stay at home, tetapi tunjukkan kalian adalah anak yang disiplin. Jangan karena stay at home, tugasnya hanya tidur, nonton TV saja, main handphone saja. Nah, itu tidak menunjukkan anak yang disiplin, melainkan sebaliknya, tetap selalu rajin belajar, tetap selalu mendengar arahan, mendengar nasihat dari orang tua, dan jangan lupa tetap selalu rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan. Ketika kalian melakukan itu semua, sekali lagi kalian sudah menunjukkan bahwa kalian adalah anak yang disiplin. Nah, sekarang grade 2A and 2B, all of you will make the worksheet. Kalian akan membuat worksheet halaman 138 dan 139, kegiatan 1 dan kegiatan 2. Yang tadi Miss Christine sudah menjelaskan kegiatan 1 tentang 2 gambar yang memiliki perbedaan. Gambar pertama, siswa-siswi yang mengikuti upacara bendera, menunjukkan sikap hidup disiplin. Gambar kedua menunjukkan siswa-siswi yang belum cukup umur, sudah naik motor dan bergoncengan sampai 3 orang, atau ugal-ugalan, atau sembarangan saja di jalan. Tidak
mengikuti aturan yang ada. Belum cukup umur untuk naik motor sendirian, dan juga apa? Sudah menunjukkan sikap yang tidak disiplin, melanggar peraturan. Nah, setelah kalian sudah mengamati kembali gambar ini, kalian akan menjawab kegiatan 2. Ada 3 pertanyaan di sana. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi dalam kedua gambar tersebut? Kalian jelaskan gambar pertama apa, gambar kedua apa. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu pernah melakukan tindakan tersebut? Nah, kalau kegiatan gambar pertama pasti semua siswa sudah pernah melakukannya. Kalau gambar kedua, Miss Christine berharap nggak ada ya siswa yang seperti ini, pasti nggak ada, ya kan? Dan kegiatan 3, gambar manakah yang menunjukkan hidup disiplin dan hidup tidak disiplin? Pasti kalian semua sudah tahu gambar 1 atau gambar 2 yang menunjukkan disiplin dan tidak disiplin. Don't forget, send your CB worksheet in Google Classroom. Miss Christine will check and give the score, okay? Stay at home, stay healthy, always do the best, give the best, keep pray, and God bless you all. See you next